warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Kemarin kalian sudah mencatat tentang klasifikasi makhluk hidup. Ciri-cirinya ada bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsang, membutuhkan makan dan minum, beradaptasi, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, dan memiliki bahan genetik. Ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Ya, bergerak kalian sudah mencatat ya, gerak pada manusia dan hewan itu aktif, sedangkan gerak pada tumbuhan itu pasif. Selanjutnya, bernapas. Semua makhluk hidup pasti bernapas. Manusia bernapas dengan paru-paru dengan alat bantu yaitu hidung, sedangkan pada tumbuhan dengan menggunakan stomata. Ya. Selanjutnya, tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup itu tumbuh sama seperti manusia. Kamu dari kecil, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Sama dengan tumbuhan juga ya, dari biji kecambah akan menjadi tumbuhan. Selanjutnya ada peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Ini contohnya pada bunga tanaman putri malu. Kalau kita sentuh dia akan menutup. Selanjutnya, membutuhkan makan dan minum. Setiap makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, sedangkan pada tumbuhan makanan didapatkan dengan cara berfotosintesis. Ini hanya pada tumbuhan yang dapat berfotosintesis saja ya. Selanjutnya, beradaptasi. Beradaptasi di sini adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selanjutnya, atau bisa kita lihat dari tumbuhan kaktus hidup di padang pasir, di tempat yang panas. Dia akan beradaptasi atau menyesuaikan dengan cara menggulungkan daunnya menjadi duri. Itu untuk cadangan minumannya. Selanjutnya, berkembang biak. Proses berkembang biakan setiap makhluk hidup juga berbeda-beda. Ada yang melahirkan, bertelur, membelah diri, dan lain sebagainya. Sedangkan pada tumbuhan, mereka berkembang biak dengan bantuan manusia, serangga atau angin. Tujuan berkembang biak ini untuk mencegah kepunahan, karena sudah banyak sekali tumbuhan dan hewan yang mulai langka. Selanjutnya, mengeluarkan zat sisa atau ekresi. Ketika kita berolahraga, biasanya kita akan mengeluarkan keringat. Nah, keringat itulah adalah zat sisa metabolisme yang tidak terpakai. Organ ekresi pada manusia itu ada 4, ada paru-paru, kulit, ginjal, dan anus. Sedangkan pada hewan kurang lebih sama dengan manusia. Sementara proses ekresi pada tumbuhan dilakukan melalui bagian stomata dan lentisel. Selanjutnya, memiliki bahan genetik. Sebagai contoh, kamu dan orang tua kamu mungkin ada kemiripan, entah itu di warna kulit, di rambut, atau di bentuk tubuh. Nah, itu adalah gen pembawa. Jadi materi genetik adalah unit pewaris sifat bagi makhluk hidup. Gen mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai informasi genetik yang dibawa oleh setiap individu ke keturunannya, dan sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Dalam gen inilah terdapat materi genetik, yaitu DNA dan RNA. Nah, ini ada tugas. Kemarin sudah Ibu kasih tugasnya, tapi baru beberapa orang yang mengumpulkan. Di kelas 71 kurang lebih baru 19 orang yang mengumpulkan. Yang kemarin belum mengumpulkan, silahkan kalian kerjakan kembali, kirim di Google Classroom. Kalian juga kelas 72, 73, 74 sampai 75 juga sama ya, yang kemarin belum mengumpulkan, silahkan dikumpulkan, dikerjakan kembali
Jika sudah mengumpulkan tidak usah, tapi yang merasa belum mengumpulkan silahkan kumpulkan, kerjakan. Ibu masih mau terima pekerjaan kalian walaupun telat, ketimbang kalian tidak mengerjakan sama sekali. Ya, tolong bertanggung jawab dengan tugas kalian masing-masing. Dan ibu minta tolong tuliskan nama dan kelas, nama lengkap ya, untuk penilaiannya. Nah, lanjutan dari materi sebelumnya, ini kita belajar dulu tentang sejarah klasifikasi. Filosofi Yunani atau ilmuwan Yunani yang bernama Aristoteles membagi makhluk hidup menjadi dua. Ada tumbuhan, makhluk hidup berklorofil atau yang dapat berfotosintesis. Ada pohon, semak, dan herba. Ada juga hewan, makhluk hidup tidak berklorofil atau tidak dapat berfotosintesis. Itu ada hewan yang hidup di air, hidup di udara, dan hidup di darat. Masih dalam sejarah klasifikasi. Pada tahun 1735, Carolus Linnaeus mengembangkan sistem klasifikasi berdasarkan ciri, yaitu struktur tubuh atau bentuk, ukuran, warna, dan cara memperoleh makanan. Ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup adalah taksonomi. Jadi, kurang lebih bapak taksonomi itu adalah Carolus Linnaeus. Dan Carolus Linnaeus inilah yang mengembangkan kembali dari penemuan Aristoteles, ya. Klasifikasi ini artinya adalah pengelompokan makhluk hidup yang sejenis dan memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Selanjutnya, masih dalam sejarah, sistem klasifikasi Linnaeus memberikan dua kata untuk tiap jenis organisme. Kata pertama adalah nama genus atau marga, dan kata kedua adalah penunjuk spesies atau jenis. Contoh, tanaman padi memiliki nama latin yaitu Oryza sativa. Artinya, kata Oryza ini adalah menunjukkan genus, sedangkan sativa menunjukkan spesies. Dalam penulisannya pun, kata Latin itu harus cetak miring. Kata pertama genus atau di sini Oryza, kata pertama huruf pertama harus huruf besar, sedangkan spesies kata pertama huruf pertamanya harus huruf kecil, ya. Itu tata cara penulisannya. Tujuan klasifikasi mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia, dan mengetahui adanya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Kita bisa lihat kucing dengan singa atau macan itu kurang lebih hampir mirip kan. Nah, ternyata mereka masih memiliki struktur yang sama. Artinya mereka masih dalam kelompok yang sama atau famili yang sama. Lanjut ke sistem klasifikasi 5 kingdom. Di sini 5 kingdom ini ada 5. Yang pertama Monera, Protista, Fungi atau jamur, Plante atau tumbuhan, dan Animalia atau hewan. Nah, yang pertama kita akan membahas Monera terlebih dahulu. Monera ini terdiri dari makhluk hidup bersel satu yang memiliki struktur sangat sederhana. Monera dibagi menjadi 2, ada bakteri dan ganggang hijau biru. Kalau bakteri tidak dapat berfotosintesis, kalau ganggang hijau biru dia dapat berfotosintesis. Biasanya kalau bakteri ini ada bakteri baik, ada bakteri yang jahat. Misalnya kalau bakteri yang baik ya dia yang misalnya contoh pada Yakult, pada minuman yogurt, ada tempe. Nah, itu bakteri yang baik ya. Sedangkan pada ganggang hijau biru ini biasanya berada di perairan. Selanjutnya Protista. Anggota dari Protista atas makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak. Protista dibagi menjadi 3, ada protista mirip jamur, mirip hewan, dan mirip tumbuhan. Kalau mirip jamur ini biasanya contohnya jamur lendir yang biasanya ada di makanan-makanan yang sudah basi,
Protista mirip hewan ini zooplankton, biasanya makanan-makanan hewan kecil yang ada di laut, di perairan. Ada protista mirip tumbuhan, ini juga sama, hampir mirip dengan alga, ya. Yang ketiga ada fungi atau jamur. Fungi tergolong dalam makhluk hidup bersel satu maupun banyak yang bersifat heterotrof, tidak dapat berfotosintesis. Artinya tidak dapat berfotosintesis, jamur tidak memiliki klorofil, zat hijau daun. Makanya jamur tidak memiliki daun, iya nggak? Nah, makanya disebut heterotrof atau tidak dapat berfotosintesis. Sedangkan yang dapat berfotosintesis itu adalah autotrof, semua yang memiliki klorofil. Mempunyai inti sel, mempunyai dinding sel, tidak mempunyai klorofil, tidak mempunyai kemampuan untuk berpindah tempat. Sudah jelas namanya tumbuhan tidak bisa lari-larian, ya. Oke, kurang lebih pembahasannya cukup sampai sini dulu. Nanti kita jelaskan kembali atau lanjutkan kembali materi kingdom plante dan animalia, karena lumayan materinya agak lebih banyak. Jadi ibu sampein sampai sini dulu, sampai fungi, sampai 3 kingdom, 2 kingdom lagi kita lanjutkan minggu depan. Silakan kalian catat, yang belum mencatat dari minggu kemarin silakan, ibu masih kasih waktu kamu untuk mencatat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oke, jangan jadi anak yang malas, tetap rajin karena kita belajar dalam kondisi seperti ini. Tolong tetap dikerjakan tugas-tugasnya. Tugas yang minggu kemarin yang belum selesai silakan diselesaikan. Untuk hari ini memang tidak ada tugas, hanya kegiatan kalian mencatat saja. Sisanya kalian buka buku PR-nya, kalian baca kembali, karena minggu depan kita akan membahas materi yang selanjutnya, plante dan animalia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.